Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bagikan tips bagaimana caranya kita memilih ataupun membeli cincin pernikahan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya aku lebih semangat untuk ngasih materi yang lebih menarik kepada kalian ke depannya. Aku yakin banyak di antara kalian yang masih kebingungan nih bagaimana caranya memilih dan membeli cincin pernikahan. Karena mungkin ini adalah pertama kalinya kalian membeli perhiasan. Nah, jangan takut karena di sini aku akan bagikan tips kepada kalian supaya kalian nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk explore apa itu perhiasan, apa itu cincin pernikahan. Kalian tinggal perlu ikutin step by step dari apa yang aku kasih tahu ke kalian ini sehingga kalian gak salah nih memilih cincin pernikahan yang akan kalian gunakan di pernikahan kalian nantinya. Tips yang pertama yaitu tentukanlah budget untuk membeli cincin pernikahan. Dan menurut aku ini merupakan tips yang harus kalian lakukan di awal karena ini akan menentukan kalian dalam memilih cincin pernikahan ke depannya. Untuk budgetnya sendiri harus kalian tentukan dengan pasangan kalian sendiri. Jadi jangan sampai dipengaruhi oleh orang-orang sekitar. Karena keadaan keuangan kalian yang tahu adalah kalian dan pasangan kalian. Kalau nih misalkan ada orang yang bilang, untuk membeli cincin pernikahan itu nggak bisa loh berada di bawah budget 5 juta rupiah. Untuk aku yang mengerti tentang perhiasan, hal itu tuh merupakan informasi yang sangat salah. Budget yang kalian keluarkan sekecil apapun itu, kalian tetap bisa kok untuk membeli cincin pernikahan. Karena menurut aku, cincin pernikahan itu hanyalah simbol. Tapi jalannya pernikahan itu ditentukan oleh kehidupan kalian ke depannya. Kalau misalkan nih membeli cincin pernikahan aja, kalian harus meminjam ke sana ke sini dan nantinya ke depannya perekonomian kalian menjadi gak stabil. Menurut aku itu bukan hal yang harus kalian ikuti ya. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian mau punya budget 500 ribu pun mungkin banget kok untuk kalian lakukan. Nah, setelah kalian tahu nih budget yang akan kalian keluarkan berapa, 500 ribu, 1 juta, 5 juta, 10 juta, ataupun unlimited sekalian, tentunya tetap kalian harus pastikan dulu ya, karena ini akan menentukan pilihan kalian ke depannya. Yang kedua, tentukanlah jenis logam yang akan kalian gunakan dalam cincin pernikahan kalian. Tentunya hal ini berhubungan juga dengan nilai budget yang telah kalian tentukan di awal. Biasanya, logam yang digunakan untuk cincin pernikahan yaitu emas, silver, palladium, platinum, dan juga titanium. Kenapa logam-logam itu yang biasa digunakan? Karena jenis logam tersebut merupakan jenis logam yang sulit untuk berkarat. Sehingga kalau misalkan kalian gunakan dalam jangka waktu panjang, cincin pernikahan kalian ini jadi tidak berkarat ya. Dan di sini kalian harus tahu nih kisaran harga dari setiap jenis logam tersebut. Tadi aku udah sebutkan ada 6 jenis logam kan. Jadi kalian kira-kira carilah kisaran harga dari jenis 6 logam itu. Nah, sebagai contohnya, kalian bisa banget untuk searching secara online karena mudah banget ya, harga perhiasan itu sudah sangat terbuka. Jadi kalian misalkan searching nih cincin pernikahan berbahan silver, nanti kisaran harganya pasti keluar. Cincin pernikahan berbahan dasar emas, nanti kisaran harganya juga keluar. Nah, sebagai contoh nih, aku kasih tahu aja. Jadi kalau misalkan nih kalian punya budget di bawah 500 ribu, kira-kira kalian bisa beli jenis logam silver. Karena untuk silver ini kira-kira harganya itu untuk satu pasang cincin pernikahan berkisaran antara 500 ribu rupiah. Lalu kalau misalkan nih kalian punya budget 1 juta, kalian bisa beli emas dengan kadar muda. Kalau misalkan kalian punya budget di atas 1 juta, misalkan 3 juta sampai 5 juta, kalian bisa beli emas. Kalau untuk palladium sendiri biasanya dia berkisaran harganya itu nggak beda jauh sama dengan emas, kadar emas tua. Lalu kalau misalkan kalian pengen yang lebih bagus lagi, kalian bisa beli jenis emas
platinum, karena platinum itu lebih mahal dibandingkan dengan emas. Lalu kalau misalkan kalian punya budget lebih tinggi lagi, kalian bisa beli yang menggunakan batu permata diamond. Kira-kira seperti itu. Selain itu, kalian juga harus memastikan filosofi adat istiadat ataupun agama kalian. Sebagai contoh, beberapa orang muslim percaya bahwa lelaki itu nggak boleh menggunakan perhiasan berbahan dasar emas. Mungkin kalian juga tahu ya kenapa hal itu diberlakukan. Nah, sehingga biasanya umumnya sih kalau yang pengen setara harganya dengan emas, umumnya pakainya palladium. Namun kalau misalkan budget kalian lebih rendah, pergunakanlah silver. Kalau misalkan budget kalian lebih tinggi, kalian bisa pakai platinum. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi di sini kalian harus tentukan dulu nih jenis bahan yang kira-kira akan kalian gunakan itu apa. Lalu kita akan lanjut ke step berikutnya. Tips yang ketiga, tentukanlah model perhiasan yang kalian sukai dengan pasangan. Kalian bisa banget untuk cari-cari model perhiasan di internet karena udah banyak banget. Kalau aku paling suka sebenarnya lihat-lihat di Pinterest. Tapi kalian boleh banget untuk searching dimanapun yang kalian suka. Kenapa sih model ini harus ditentukan juga? Karena usaha kalian nantinya ke depannya akan menjadi sia-sia kalau kalian misalkan udah datang ke toko perhiasan, kalian pun masih bingung ataupun masih belum sepakat tentang model yang akan kalian pilih. Karena nantinya bisa jadi nggak jadi beli dulu. Tips yang keempat, pilihlah tempat di mana kalian akan membeli cincin pernikahan. Tentunya toko-toko ini harus terpercaya juga ya. Aku sempat sharing nih video di mana aku review tempat-tempat membeli cincin pernikahan. Kalian boleh banget untuk lihat video-video aku sebelumnya. Ini merupakan tempat-tempat yang sangat terpercaya. Aku pun akan tuliskan di information di atas ya. Nah, lalu kenapa sih tempat juga menjadi penting untuk ditentukan? Karena kalian akan mengurangi waktu kalian juga untuk survei seluruh tempat perhiasan. Sebagai contoh nih, kalau misalkan kalian udah memilih mau membeli silver, kalian nggak perlu untuk datang ke toko perhiasan emas. Lalu kalau misalkan nih kalian sudah menentukan untuk membeli cincin palladium, carilah toko yang memang menjual juga jenis palladium. Atau kalau misalkan nih kalian memang mau membeli cincin diamond yang memiliki batu permata diamond, kalian carilah ke mall-mall atau ke toko-toko yang memang menjual diamond. Hal itu akan menghemat waktu kalian juga untuk tidak survei seluruh tempat perhiasan. Nah, lalu gimana sih ciri-ciri toko perhiasan yang terpercaya? Biasanya ciri yang utama yaitu dia pasti punya toko fisik secara offline. Namun kalau misalkan nih kalian sudah kepincut dengan satu model dan udah cocok secara menyeluruh, namun ternyata kalian harus membelinya secara online, kalian bisa lihat di video aku sebelum-sebelumnya. Di situ aku sharing gimana caranya supaya tidak tertipu saat berbelanja perhiasan secara online. Aku akan tuliskan juga di description di atas. Jadi kalau misalkan kalian masih ragu nih ini toko terpercaya atau enggak, kalian boleh cek video aku sebelumnya. Tips yang terakhir atau tips yang kelima, pastikanlah kalian mengetahui ukuran jari kalian yang pas. Kenapa harus seperti itu? Kalau nih misalkan kalian mau membeli cincin secara offline, dengan mudahnya kalian bisa minta ukuran jari ya sebenarnya. Jadi kalian bisa langsung coba-cobain aja, namun tetap harus pas. Jadi jangan kelonggaran, jangan juga terlalu pas. Kenapa seperti itu? Karena cincin pernikahan ini digunakan dalam jangka waktu panjang dan akan kalian pergunakan juga sehari-hari. Sehingga kalau misalkan terlalu longgar ataupun terlalu sempit, digunakannya akan menjadi tidak nyaman. Terutama apabila terlalu sempit. Kalian akan menjadi kesulitan setiap kali kalian akan mengeluarkan cincin dari jari kalian. Terutama apabila kalian membeli cincin pernikahan secara online, kalian harus tahu banget nih ukuran jari kalian itu berapa. Karena tadi aku udah bilang, kalau kelonggaran ataupun kesempitan akan menjadi tidak nyaman saat digunakan. Aku sempat sharing juga video bagaimana caranya mengukur
ukuran jari kalian untuk cincin. Jadi aku akan taruh juga di description di atas. Semoga hal itu bisa membantu kalian untuk menentukan ukuran dari jari kalian. Nah, setelah tadi aku udah sharing 5 tips bagaimana cara kita untuk memilih dan membeli cincin pernikahan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu nih budgetnya berapa. Lalu yang kedua, material yang digunakan apa? Yang ketiga, model yang kita sukai apa harus ditentukan dulu. Lalu yang keempat, carilah tempat kita membeli cincin pernikahan. Lalu yang kelima, ketahuilah ukuran jari kalian yang pas berapa. Semoga dengan menonton video kali ini, kalian menjadi tidak kebingungan lagi ya untuk memilih cincin pernikahan. Thank you yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya lebih menarik. Dukung aku terus dengan like, subscribe, dan juga share video ini. See you in the next video. Bye-bye.